Monopoli karena memang dia punya kemampuannya untuk menentukan harga sebagai price maker, ya. Ada banyak teknik untuk menentukan harga di monopoli. Anda bisa pakai ini, pakai apa? Monopoli markup gitu ya. Kenapa monopoli bisa melakukan markup? Karena sekali lagi ini P dengan NC kan ada selisih ini ya. Inilah ruang bisa dilakukan markup oleh perusahaan. Nah, di beberapa rumus mungkin tidak digunakan MC-nya, tapi digunakan AVC. Boleh, silakan, tak apa-apa. Sekali lagi dengan asumsi. Jadi dengan asumsi bahwa MC itu kalau kita samakan dengan AVC, ya, berarti dianggap semua biaya variabel, boleh saja. Bisa saja berlaku sama seperti itu, ya. Jadi MC sama dengan AVC, sama dengan AC. AC tahu ya, biaya rata-rata itu ya hampir sama prinsipnya. Intinya dia akan meningkatkan harga itu basisnya adalah cost produksi. Dinaikkan dengan rate tertentu. Ya. Misalnya cost-nya misalnya ternyata 10. Kan kalau monopoli nggak mungkin dong ya dia senang dengan harga sama dengan cost kan 10. Dinaikin lah gitu ya. Misalnya 10% dari 10 gitu misalnya ya. Ini paling baik ya, monopoli yang baik kecil ya ininya. Karena bisa 40-50% ya sering terjadi seperti itu. Kali 10% aja berapa? Berarti nanti kalau dijual 11. Nah ini kan ada markup. Markupnya berapa? 1 kan? Ya. Jadi markup itu adalah karena kita menentukan harga misalnya dengan cost 1 plus nilai markup. Nah markup itu persentase biasanya, M. Ya, nilai persentase. Tadi 10%. AVC itu apa? Cost. Ya. Ya ini teknik ya. Mudah. Ini teknik paling mudah mungkin di pembelajaran kita untuk menentukan harga monopoli pakai markup. Kenapa dia bisa markup? Sekali lagi ini ada ruangnya ini tadi. Terus yang kedua, ini sebenarnya bagian dari diskriminasi harga yang sudah kita bahas di materi sebelum PS ya, bahwa monopoli itu bisa menentukan harga itu sesuai konsumen gitu ya, atau sesuai dengan kuantitas atau segmen konsumen ya. Nah sekarang ada diskriminasi harga katanya berdasarkan peak load gitu ya, kondisi di mana ada situasi konsumsi rendah, ada situasi konsumsi sedang puncak ya. Kondisi puncak itu contohnya apa? Misalnya kayak listrik lah, pemakaian listrik ya. Kondisi rendahnya itu biasanya listrik itu kadang siang gitu ya. Siang itu rendah kan, artinya orang jarang ya pakai listrik sedikit lah ya. Kira-kira gitu, artinya lebih banyak orang mematikan lampu itu ya. Intuisinya orang mematikan lampu dibandingkan menyalakannya sehingga konsumsi rendah. Karena memang pola permintaannya kan kalau siang rendah seperti ini misalnya, malam naik. Jadi naiknya itu ya ditunjukkan kurva 5 lebih tinggi kan gitu. Ada MR masing-masing. Tapi ini menunjukkan bahwa ini konsumsi yang rendah, permintaan rendah, yang tinggi. Sekarang gimana cara menentukan harganya? Ya balik lagi pakai MCMR, bagian 1 ininya MR di yang permintaan rendah, di 1, bagian 2 yang lebih tinggi, MR lebih tinggi, sehingga dapatlah harganya kan kalau yang beban puncak lebih tinggi harganya, P2, lebih rendah P1 ya. Nah ini masalah ini aja, masalah cara penentuan harga dengan menggunakan tingkat permintaan yang berbeda. Ya. Nah ini satu perusahaan yang sama.
Kalau misalnya PLN menetapkan harganya sama, misalnya di mana nih? Sini katakan dia menetapkan harga rata-rata. Ya, aturan analisis monopolinya itu sekali lagi tidak efisien, ya, tidak efisien. Bisa tidak efisien bagi perusahaan juga karena mungkin ternyata jadi lebih, kan kalau kita harga segini berarti perusahaan kan pengennya harganya kalau beban tinggi di sini ya lebih rendah. Bagi perusahaan kerendahan ketika beban tinggi, bagi konsumen ketinggian gitu ya, pas beban rendah gitu. Nah itu kelemahannya. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh aja ini karena kemampuan diskriminasi harga. Dan yang terakhir adalah ada 2 unit misalnya, tapi 2 unit itu nanti pada akhirnya akan menghasilkan output yang sama. Dan jumlah outputnya juga tidak mengalami perubahan ya. Berarti masuk lini 1 10, masuk lini 2 10, nanti begitu masuk barang final tetap 10. Nah, kalau kuantitinya sama atau konsisten seperti itu, berarti ya sebenarnya pakai orientasinya adalah menggunakan orientasi nilai akhir saja ya. Jika dijual produk akhir itu kan dia pasti punya MR dan ada pasar permintaannya ya, permintaan pasarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah MC-nya mau yang mana nih? Kan MC-nya ada unit 1, ada unit 2. Ya. Nah, itu MC1, MC2. Caranya gimana? MC1, MC2 kita jumlahkan, nanti dapatlah MC totalnya. Gitu. Ya, jadi MC total itu didapatkan dari MC1 dan MC2. Ketika menetapkan harga, jangan pakai MC1 dan 2 karena dia tidak punya market ya. MC1 dan 2 ini tadi adalah divisi di perusahaan. Ya, dan perlu diingat karena ini kuantitasnya tadi sama, tadi saya bilang, jadi menjumlahkannya adalah secara vertikal. Ya. Secara vertikal itu artinya ke atas ya, penjumlahan ke atas. Nah, jadi penentuan harganya pakai MC totalnya, ya. Seperti sini, ini harga untuk barang final, ya. Harga final. Sementara untuk misalnya tadi mau menjual ketika dia baru keluar dari MC1 ya, atau sudah keluar dari MC1 katakan gitu ya, sudah keluar dari MC1 tapi tarik ke bawah tinggal nanti ini berhubungan dengan MC di sini ya, ini kira-kira harganya MC1 P1 ya gitu. Jadi ini disebut namanya harga transfer ya. Artinya harga transfer itu adalah harga yang tidak punya market, harga yang tidak punya apa istilahnya pasar realnya, tapi hanya karena memang permintaan barang itu ada, jadi terpaksa dimunculkanlah harga itu agar bisa dijual. Karena dalam mekanisme bisnis ya, yang namanya harga itu penting untuk bisa diselesaikan transaksi bisnisnya. Karena kalau nggak ada harga kan bingung ya. Gitu. Jadi ini sekali lagi adalah karena ada kemampuan menentukan harga di monopoli. Jadi ada peak load pricing gitu ya, ada markup pricing, ada transfer pricing.